البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada syubhat yang kelima dan yang keenam, berhubungan dengan permasalahan ma'iyatullah azza wa jalla. Yang kelima tentang ayat di surat Al-Mujadalah. Naam, dan penamaan surat ini bisa mujadalah, bisa mujadilah. Mujadalah maknanya apa? Kejadiannya, nah, yaitu kejadian di mana seorang wanita mengeluhkan tentang perbuatan suaminya yang mendihar dia. Kalau mujadilah, apa maknanya Maulana? Tentang perempuannya, tentang wanita tersebut yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua-duanya boleh. Apa ayat tersebut yang dituduhkan oleh ahlul bidah bahwasanya para salaf melakukan takwil padanya? Indah Arifi. Baik. Nah, di surat Al-Mujadilah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-ilm, nah, kemudian menjelaskan tentang masalah munajat, Allah katakan, wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kapan saja seorang melakukan bisik-bisik, berbicara 2 orang, maka Allah yang ketiganya. Kalau 5 orang, maka Allah yang keenam. Naam, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Naam, syubhatnya Ahlul bidah menuduh ahli sunnati wal jamaah memalingkan ayat ini dari zahirnya, dikarenakan seharusnya makna tersebut yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu atau bercampur dengan para makhluk. Ini syubhat mereka. Bagaimana menjawabnya? Terkhusus dengan ayat ini. Indah Aba Mujahid. Yang terkhusus dengan ayat ini, ayat berhubungan dengan masalah ilm, ya tidak? Tentang masalah ilm. Karena di awal Allah Subhanahu wa taala katakan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di awal ayat membahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula ditegaskan lagi bahwasanya Allah Maha mengetahui dan melihat mereka. Menunjukkan bahwasanya kebersamaan yang dimaksud bukan kebersamaan zat,
tapi kebersamaan dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ditutup ayat ini pula dengan apa? Penetapan ilmu lagi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sehingga zahir dari ayat tersebut bukanlah bermakna apa? Bermakna bergabungnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tapi zahirnya memang jelas menunjukkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluk dari sisi ilmunya. Nah, kemudian ayat berikutnya di surat Al-Hadid. Nah, bagaimana menjawabnya? Indah Ridwan. Nah, baik. Bahwasanya awal ayat Allah katakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Di sini ikhwani fillah, na'am, di surat ini pada ayat yang keempat, na'am, termasuk ayat yang sangat penting dalam apa? Mensinkronkan antara sifat ma'iyah dan sifat apa? Istiwa. Kenapa? Karena dalam satu ayat disebutkan dua hal ini secara langsung. Di awal Allah katakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 masa, kemudian Allah istiwa di atas 'arsy-Nya. Apa makna istiwa? Indah ya Fasha. Ala wartafa'a bermakna tinggi. Nah, benar atau salah kalau memaknakan istiwa dengan bersemayam? Indah ya Hudzaifah. Nah, tidak benar. Karena bersemayam afanifillah, nah, makna yang lain dari apa yang disebutkan oleh para salaf. Para salaf memaknakan istawa dengan ala wartafa'a. Baik. Adapun bersemayam ini ada konotasi yang batil padanya. Nah, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan sifat istiwa. Kemudian di pertengahannya Allah tegaskan tentang ilmunya yang maha luas. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Nah, Allah Maha tahu yang masuk ke bumi dan yang keluar darinya, yang turun dari langit dan yang naik ke langit. Kemudian baru Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Sehingga sangat jelas ikhwan fillah, Allah bersama kita dalam keadaan Allah di atas arsy, menunjukkan kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan dari sisi ilmu, kemudian kebersamaan penglihatan. Allah Maha melihat kita, Allah Maha mendengar semua yang kita katakan, dan semua sifat-sifat rububiyah yang lain. Nah, bahkan di akhir ayat pun Allah tegaskan wallahu bima ta'maluna basir. Sehingga tidak ada celah bagi ahlul bidah ikhwanifillah untuk menuduh para salaf secara khusus dan mereka-mereka yang mengikuti metode para salaf dalam masalah ini, menuduh bahwasanya mereka melakukan takwil ini tidak benar. Nah, dan menunjukkan tidak pahamnya mereka dengan konteks ayat. Kita lanjutkan masih dalam penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala secara lebih lanjut tentang sifat ini. Qala rahimahullah wa'lam anna tafsir al-ma'iyyati bi dhahiriha 'ala al-haqiqati al-la'iqati billahi ta'ala la yunaqidu ma thabata min 'uluwi Allah ta'ala bi dhatihi 'ala 'arsyihi
Dan ketahuilah bahwasanya penafsiran ma'iyah dengan zahirnya secara hakikah yang sesuai dengan keagungan Allah tidaklah bertentangan dengan apa-apa yang telah sabit tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi zatnya. Nah, bahwasanya Allah tinggi di atas arsy. Karena ketinggian Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Apa saja itu? Indaka Zakaria, ulul dzat, ulul qahr, ulul qadar. Dan yang dimaksud di sini satu dari 3 jenis tadi, yaitu ulul dzat, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari sisi zatnya. Kenapa? Karena ulu jenis inilah yang diselisih oleh ahlul bidah. Sedangkan ketinggian dari sisi qadar, yaitu sifat-sifat Allah, semuanya meyakini bahwasanya Allah maha sempurna sifat-sifatnya, maha mulia sifat-sifatnya. Demikian pula dari sisi kekuasaannya. Hampir semua firqah menetapkan bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tidak tertandingi. Tapi dari sisi zat banyak yang mereka mengingkari. Nah, di sini alhamdulillah akan ditegaskan bahwasanya menafsirkan ma'iyah secara zahirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya secara hakiki yang sesuai dengan keagungan Allah, tidaklah bertentangan dengan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala secara zatnya di atas arsy. Nah, dan wadzalika min wujuhin tsalatsah. Yang demikian itu bisa dilihat dari 3 sisi. Al-awwal, yang pertama, anna Allah Ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihil mubin al-munazzahi 'anit tanaqud. Yang pertama, akhwanillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara keduanya. Keduanya ini maksudnya apa, Alin? Jama'a bainahuma, huma ini kembali ke mana? Sifat ma'iyah dan sifat ulu. Allah gabungkan antara ma'iyah dan ulu. Untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam kitabnya yang sifatnya mubin, ya, kitab yang jelas, yang munazzah anit tanaqud, yang tersucikan dari ketidaksinkronan. Tidak akan mungkin ada dalam Al-Quran sesuatu yang sifatnya tanaqud. Makna tanaqud ikhwanifillah yaitu berbenturan satu sama lain, tidak sinkron, saling bertolak belakang. Ini makna tanaqud. Wa ma jama'a Allahu bainahuma fi kitabih fala tanaqudha bainahuma. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara gabungkan keduanya di dalam kitabnya, maka tidak ada tanaqud antara keduanya. Ini perkara yang wajib dipahami. Paham, Nafi? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 2 perkara ini. Ya, Allah gabungkan 2 perkara ini di dalam Al-Quran. Ya, tidak. Padahal Al-Quran adalah kitab yang sifatnya jelas dan tidak ada tanaqud padanya. Sehingga tatkala digabungkan 2 sifat ini tentu tidak ada tanaqud. Tidak akan mungkin ada tanaqud pada hal tersebut. Paham? Sehingga mesti sinkron, ikhwanifillah. Nah, bagaimana mensinkronkannya, itulah yang butuh bimbingan ahlul ilm. Tidaklah para ahlul bidah mereka menyimpang dari jalan al-haq dalam mensinkronkan makna Al-Quran, kecuali dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada bimbingan para salaf. Maka perhatikan kalimat berikutnya, wa kullu syai'in fil Qur'an
tadunnu fihi tanaqudha fima yabdu laka fatadabbarhu hatta yatabayyana lak. Dan semua perkara di dalam Al-Quran yang engkau sangka ada padanya tanaqud. Apa makna tanaqud tadi? Jangan sampai kita berbicara dengan kata ini tanaqud ternyata tidak paham. Apa maknanya Mustafa? Kontradiksi, tidak sinkron, tidak saling bertentangan. Baik, Hasan. Nah, semua perkara yang ada di dalam Al-Quran yang engkau sangka ada kontradiksi padanya yang muncul di benakmu, maka tadaburilah. Ini jalan keluarnya akhwani fillah. Fatadabbarhu, tadaburilah kembali. Berarti sangkaan kita jelas yang salah. Sampai jelas bagimu apa? Makna yang hak. Sampai jelas bagimu na'am keselarasan ayat-ayat tersebut. Na'am. Dan seharusnya di sini tidak perlu koma kali kita. Karena menjadikan kita berhenti di situ, padahal bagusnya kita tidak berhenti di situ. Kita ulangi. Wa kullu syai'in fil Qur'ani tadhunnu fihi at-tanaqudha fima yabdu lak fatadabbarhu hatta yatabayyana laka qawluhu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Nah, jadi kalau muncul sangkaan ada tanaqud di dalam Al-Quran, maka tadabburilah sampai jelas bagimu firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya saja Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka sungguh mereka akan mendapati padanya perselisihan yang banyak. Fa in lam yatabayyan lak fa 'alaika bi tariqir rasikhina fil 'ilmi alladziina yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kalau jelas, maka ini yang diharapkan, ya tidak. Tapi kalau juga belum jelas, dia sudah mentadaburi ternyata belum jelas, maka wajib atasmu untuk menempuh jalan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, yaitu orang-orang yang mengatakan ketika mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, sesuatu yang rancu yang belum dia pahami, dia mengatakan amanna bihi, kami beriman dengannya, kullum min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Tidak akan mungkin ada ketidaksinkronan, tidak akan mungkin ada kontradiksi, tidak akan mungkin ada makna batil padanya. Paham sampai sini? Wakilil amra ila munzilihi alladhi ya'lamu. Harakati biar antum tak bingung nanti. Wakilil amra, kalau tidak diharakati bisa-bisa apa? Membacanya wa kullul amri, ya tidak? Nah, maksud Syekh wakilil amra yaitu serahkan perkaranya, pasrahkan perkaranya ila munzilihi, kepada zat yang telah menurunkannya, yaitu siapa? Siapa Faisal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, serahkan perkaranya kepada zat yang telah menurunkannya, alladzi ya'lamu, yang mengetahuinya. Dialah satu-satunya zat yang mengetahui hakikat semua perkara. Wa'lam anna al-qusura fi ilmika aw fi fahmika wa anna al-Qur'ana la tanaqudha fi. Dan ketahuilah bahwasanya kekurangan itu asalnya pada ilmu, pada dirimu sendiri. Yang kurang itu pada ilmumu, juga pada pemahamanmu. Adapun Al-Qur'an tidak mungkin ada tanaqud padanya, tidak akan mungkin ada kontradiksi padanya. Dan ini kaidah yang wajib dipegang oleh setiap muslim. Kenapa ya khanifillah? Karena dengan semakin jauhnya zaman dari zaman nubuwah, akan muncul berbagai macam syubhat
yang mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja qanifillah muncul, orang semisal siapa yang dipukuli oleh Umar sampai berdarah kepalanya? Sabir. Baik. Yang dia membentur-benturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain sehingga menimbulkan menimbulkan syubhat di kalangan manusia saat itu. Dibentur-benturkan ayat. Dan ini metode ahli batil. Adapun metode ahli sunnah qanifillah yaitu bagaimana mereka mensinkronkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, bukan membentur-benturkannya. Nah, wa ila hadzal wajhi asyara Syekhul Islam fi qawlihi fi ma sabaq kama jama'allahu bainahuma. Dan kepada sisi inilah Syekhul Islam mengisyaratkan pada perkataan beliau yang telah lewat, yaitu dalam dalam penukilan dari Fatwa Hamawiyah, di mana beliau katakan di halaman 158 paragraf paling akhir, ikhwan. Perhatikan, wa dzalika annallaha ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal 'arsy haqiqatan kama jama'allahu bainahuma. Lihat, ya, Allah bersama kita secara hakiki dan Allah juga di atas arsy secara hakiki, sebagaimana Allah gabungkan antara keduanya di dalam Al-Quran. Yang tentunya tatkala digabungkan tidak akan mungkin ada ada kontradiksi padanya. Mafhum sampai sini? Qala wa kadzalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala kama fi Mukhtasar As-Shawa'id. Dan alhamdulillah ikhwani fillah, kitab Ibnu Al-Qayyim ini beliau mengikhtisar sendiri. Alhamdulillah ada yang mengikhtisarnya, yang meringkas kitab tersebut. Sebab Shawa'iqul Mursalah yang asalnya yang belum diringkas itu ada yang mafqud. Sampai sekarang belum tercetak dengan sempurna. Tapi alhamdulillah ada mukhtasarnya sehingga kita bisa mengambil faidah darinya. Dan kita ketahui Ibnu Al-Qayyim ketika membantah suatu syubhat beliau bantah dari semua sisinya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Oleh karena itulah qanifillah, seorang ingin kokoh dari si akidah, bebas dari taklid, memiliki tsabat, tidak peduli dengan dengan prinsip apakah banyak atau sedikit, tapi dia melihat kepada dalil. Akan kita dapati akhwanifillah faedah yang banyak pada kitab-kitab mereka. Bagaimana kokohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dari sisi ini. Makanya para ulama kita menasihatkan untuk membaca kitab-kitab mereka, karena memang subhanallah. Kekokohan mereka dalam akidah, juga kekuatan mereka dalam menjelaskan sangat berpengaruh bagi orang-orang yang membacanya. Bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan sebagaimana telah kita sebutkan dulu, orang yang awalnya ingin membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ingin melihat bagaimana kesesatan beliau sebagaimana dituduhkan oleh firqah-firqah yang ada saat itu. Karena sangat banyak yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa ini yang ditugaskan oleh universitasnya untuk membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Siapa? Khalil Harras. Khalil Harras diperintahkan dia menyusun suatu makalah, diperintahkan karena dia sudah mencapai tingkatan tinggi dari sisi belajar, diterjunkan untuk bantah kitab-kitab Syekhul Islam.
Mau tidak mau harus membaca. Tapi dengan sebab itu ikhwani fillah malah menjadi jalan pembuka untuk dia bisa mendapatkan hidayah, mengenal mazhab salaf. Akhirnya mengakui bahwasanya apa yang ditempuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah jalan yang hak. Akhirnya dia merujuk kepada mazhab salaf. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana dalam Mukhtasarus Shawa'iq Ibnu al-Musili fi siyaqi kalamihi 'ala al-mithal at-tasi' mimma qila innahu majaz. Qala wa qad akhbara Allah annahu ma'a khalqihi ma'a kaunihi mustawiyan 'ala 'arsyihi wa qarana bainal amrayni kama qala ta'ala wa dzakara ayata surat al-Hadid. Nah, jadi ayat di surat Hadid ini sangat penting. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Shawa'iqul Mursalah, nah ini juga penting dalam azm. Dalam penulisan ikhwani fillah, ketika antum ingin menulis, kalau kitab itu adalah kitab mukhtasar yang diikhtisar oleh orang lain, bukan pengarang aslinya, maka perhatikan kama. Maka dzalika Ibnu Qayyim kama fi Mukhtasaris Shawa'iq. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana dalam Mukhtasar Shawa'iq. Tidak kita katakan kama qala Ibnu Qayyim fi Mukhtasar Shawa'iq. Kenapa? Karena yang mengikhtisar bukan beliau, paham? Ini diqqah, kejelian dalam apa? Dalam penulisan butuh ditiru ikhwan fillah. Nah, karena pada zaman ini banyak para penulis yang tidak memahami hal tersebut, membedakan antara kama dan fi ketika ketika merujuk kepada suatu kitab. Nah, Ibnu Qayyim sebagaimana dalam Mukhtasarus Shawa'iq, pada konteks pembicaraan beliau tentang contoh yang ke-9 berhubungan dengan hal-hal yang dikatakan itu sebagai majaz. Nah, beliau katakan di sana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya Allah itu bersama makhluknya. Nah, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala juga istiwa di atas arsy. Jadi Allah bersama dengan makhluk, tapi Allah juga istiwa di atas arsy. Dan Allah gabungkan kedua-duanya di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam surat Al-Hadid. Nah, ayat yang keempat tadi. ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. Kemudian Allah kabarkan bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy-Nya. Demikian pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya melihat amalan-amalan mereka dari atas arsy-Nya. Sebagaimana dalam hadits Awal, Allah di atas arsy melihat apa-apa yang kalian lakukan. Cuman kalau kita lewati hadits Awal, derajatnya apa? Derajat haditsul Awal. Derajatnya apa, Ridwan? Dhaif. Dhaif dari sisi matan, mungkar dari sisi dhaif dari sisi sanad, mungkar dari sisi matan. Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah istiwa. Dikhabarkan dalam hadis tersebut, dalam ayat tersebut. Bersamaan dengan itu Allah Maha melihat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ma'iyah yang dimaksud adalah ma'iyatul ilm. Tayyib wal ihata, di mana Allah melingkupi mereka dengan ilmu, penglihatan, pendengaran, dan semua sifat-sifat rububiyah. Fa'uluhu harakati ini tidak menunggu. Fa'uluhu la yunaqidu ma'iyatah. Maka ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya
tidaklah bertentangan dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena kebersamaan yang dimaksud bukanlah kebersamaan zat. Nah, wa ma'iyatuhu la tubtilu 'uluwahu bal kilahuma haqqun. Dan sebaliknya, kebersamaan Allah tidaklah membatalkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedua-duanya adalah hak. Baik. Jadi kedua-duanya hak yang wajib untuk kita tetapkan. Ini sisi yang pertama. Berarti kesimpulan sisi yang pertama, ikhwanillah, intinya apa? Bahwasanya Allah gabungkan kedua-duanya di dalam kitabnya yang tidak akan mungkin ada kontradiksi. Tidak akan mungkin ada kontradiksi. Nah, sehingga tatkala digabungkan dua perkara tersebut, ya tentunya tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain. Nah, itu intinya. Berarti, nah, sifat istiwa hak, sifat ulu hak, demikian pula sifat ma'iyah hak, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wajhul tsani, sisi yang kedua, anna haqiqata ma'na al-ma'iyyah la tunaqidul 'ulum. Bahwasanya hakikat makna ma'iyah itu tidaklah bertentangan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fal istima'u bainahuma mungkin fi haqqil makhluq. Dan penggabungan antara keduanya, yaitu penggabungan sifat tinggi dan sifat bersama, itu bisa mungkin ada pada hak makhluk. Pada makhluk saja mungkin. Contohnya apa? Fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Perhatikan. Ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kita terus berjalan dalam keadaan bulan bersama kita. Bulan bersama kita. Maksudnya apa? Bukan berarti kemudian bulan digandeng sama kitanya kan? Kecuali sama teman namanya bulan. Taib ini tapi bukan yang dimaksud itu. Nah, taib mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Ya, terus-menerus kita berjalan, dalam keadaan rembulan bersama kita. Jadi bulannya tetap di atas enggak? Tetap di atas, cuma dia bersama kita. Ya, sinarnya menyinari kita. Mafhum di sini. Ini untuk makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kalimat tadi, dalam bahasa Arab, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana wa la yu'addu dzalika tanaqudan, dan yang demikian itu tidaklah dianggap sebagai bentuk kontradiksi. Wa la yafhamu minhu ahadun anna al-qamara nazala fil ard, dan tidak ada seorang pun yang memahami kalimat tadi bahwasanya berarti bulannya turun ke bumi. Antum paham demikian enggak, Pak Isam? Tidak memahami demikian ya kan? Berarti masih waras. Ya tidak? Nah, fa idza kana hadza mumkinan fi haqqil makhluq fa fi haqqil khaliqil muhiti bi kulli syai'in ma'a 'ulumihi subhanahu min babi aula. Maka apabila hal ini mungkin pada hak makhluk, maka pada hak al-khaliq, yaitu zat yang maha pencipta, al-muhit bi kulli syai', zat yang melingkupi segala sesuatu. Yang tidak ada sesuatu pun luput dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi ilmu, penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Nah, pada hak Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan tingginya Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya lebih mungkin lagi, ya tidak? Dikatakan Allah dan yang maha tinggi, namun dalam keadaan demikian Allah pun bersama dengan kita dari sisi pengetahuan, ilmu, dan pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Wa dzalika li'anna haqiqatal ma'iyyati la tastalzimul istima'a fil makan. Nah, ini di garis bawahi. Yang demikian itu dikarenakan hakikat ma'iyyah tidaklah melazimkan bercampur dalam suatu tempat.
Seorang dikatakan bersama belum tentu harus tidak ada kelaziman untuk apa? Untuk bercampur pada satu tempat. Nah, dan menarik kelaziman itu penting. Seorang menarik kelaziman secara benar. Karena banyak manusia akhwanifillah menarik suatu kelaziman tapi dia menariknya salah. Seperti ini. Ahlul bidah menarik kelaziman dari ma'iyah bahwasanya kalau bersama berarti harus bercampur, ya tidak. Padahal tidak ada kelaziman antara ma'iyah dengan apa? Ijtima' fil makan. Baik. Wa ila hadzal wajhi asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatawa Al-Hamawiyah min Majmu'il Fatawa fil mujallad khamis min Majmu'il Fatawa. Ibn Qasim haitsu qala wa dzalika anna kalimata ma'a fil lughati idza udrikat falaysa dhahiruha fil lughah illa al-muqaranah al-mutlaqah min ghairi wujubi mumasatin aw muhadatin an yaminin aw shimal. Ini berarti kan agar antum tidak salah paham. Nah, kalau sinyalnya muncul dan hilang, khawatir salah paham. Sinyalnya dikuatkan. Ya, baik. Baik. Perhatikan, ya. Syekhul Islam telah mengisyaratkan tentang sisi ini sebagaimana dalam Fatwa Hamawiyah. Dan Fatwa Hamawiyah ini masuk dalam jilid yang kelima dari Majmu' Fatawa. Beliau katakan bahwasanya kalimat ma'a, yaitu kata ma'a huruf jar ini di dalam bahasa apabila dimutlakkan maka zahirnya secara bahasa tidaklah menunjukkan ikhwanifillah kecuali al-muqaranatal mutlaqah. Yaitu apa? Muqaranah secara mutlak. Yaitu kebersamaan secara mutlak. Min ghairi wujubi mumasatin aw muhadatin an yaminin aw shimal, tanpa ada keharusan untuk adanya sentuhan atau berdampingan di sisi kanan maupun sisi kiri. Ini kata ma'a. Baik. Seperti misalnya para sahabat, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus kemudian mereka dekat sekali dengan Nabi, ya tidak. Tidak pula harus apa di samping kanan atau kiri Nabi. Tidak ada kelaziman. Yang penting ada unsur kebersamaan. Paham? فَإِذَا قُيِّدَتْ بِمَعْنًا مِنَ الْمَعَانِي دَلَّتْ عَلَى الْمُقَارَنَةِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى. Maka apabila dibatasi dengan suatu makna dari makna-makna yang ada, maka akan menunjukkan tentang muqaranah pada makna tersebut, yaitu muncul penetapan lebih dari sekedar muqaranah afanifillah ketika apa? Dibatasi dengan makna tertentu. Contohnya, fa innahu yuqal ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana aw najmu ma'ana. Tentunya di sini muqaranah yang dimaksud tidak kemudian bersama-sama pada suatu tempat. Tapi tetap mereka berjalan dan rembulan tetap di atas. Tapi sinarnya senantiasa menyinari mereka. Paham? Wa yuqal, dan dikatakan hadzal mata'u ma'i. Limujama'atihi lak. Wa in kana fawqa ra'sik fallahu ma'a khalqihi haqiqatan wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqatan. Dan dikatakan pula hadzal mata'u ma'i, barang-barang ini bersamaku. Kenapa? Dikarenakan kebersamaan barang-barang tersebut bersamamu, yaitu karena itu adalah milikmu. Walaupun barang tersebut ada di atas kepalamu. Dalam artian engkau panggul, dikatakan hadzal mata' ma'i. Mungkin tidak? Mungkin saja. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala dari sisi makna ma'iyah ini, alhamdulillah. Allah bersama dengan makhluknya secara hakikah, wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqah. Ya,
Allah bersama dengan makhluk secara hakiki. Nah, dan Allah pun berada di atas arsy-Nya secara hakiki. Kenapa? Dikarenakan ma'iyah yang dimaksud tadi bukanlah kebersamaan zat. Bukan kemudian Allah bersama bercampur di muka bumi, tidak. Tapi Allah di atas arsy-Nya dan ilmunya lah yang senantiasa menyertai semua hamba-hambanya. Demikian pula pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan yang lainnya dari sifat-sifat rububiyah. Ini untuk ma'iyah yang sifatnya umum. Wasadaqa rahimahullah ta'ala, fa inna man kana 'aliman bika muttali'an 'alaika muhaiminan 'alaika yasma'u ma taqul wa yara ma taf'al wa yudabbiru jami'a umurik fa huwa ma'aka haqiqatan. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Sebab siapa saja yang mengetahui keadaan dirimu secara terus-menerus, melihat kamu, muhaiminan 'alaik. Apa makna muhaimin? Apa maknanya, Ahmad? Yang mengetahui segala-segala yang tersembunyi atas dirimu, ya tidak? Nah, yang mengetahui apa-apa yang tersembunyi pada dirimu, mendengar apa yang engkau katakan, melihat apa yang engkau lakukan, mengatur semua perkaramu. Nah, zat yang seperti ini keadaannya, maka secara hakiki dikatakan apa? Dia bersamamu, ya tidak? Nah, walaupun dia itu berada di atas arsy-Nya secara hakiki pula. Kenapa? Li'annal ma'iyyata la tastalzimul ijtima'a fil makan. Ini ditegaskan lagi oleh Syekh. Kenapa? Karena ahlul bidah sumber kesalahannya dalam masalah ini karena tidak paham kalimat yang terakhir ini. Nah, al-ma'iyyah la tastalzimul ijtima' fil makan. Ma'iyyah itu, kebersamaan itu tidak melazimkan harus bergabung pada suatu tempat. Ini pahami dengan baik sehingga kita akan bisa lepas dari apa? Syubhat ahli bidah seputar ma'iyah dan sifat ulu. Baik, barakallahu fiikum. Kita ambil dua sisi dulu. Adapun sisi yang ketiga, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Pahami dengan baik, ikhwanillah. Nah, sengaja Syekh memperpanjang pembahasan ma'iyah karena syubhat begitu banyak memang, terutama dari orang-orang Asy'ariyah. Nah, yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini, yang pada zaman-zaman ini mereka mulai bermunculan syubhat-syubhatnya. Dulu tidak pernah didengar muncul dari dai-dai mereka menebarkan syubhat. Tapi ketika semakin tersebar sunnah, mereka pun menggeliat untuk menebarkan syubhat. Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha